Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga pada saat sekarang ini kita dapat melaksanakan perkuliahan daring mata kuliah pengantar kewirausahaan. Walaupun pada saat sekarang ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Selawat dan salam kita kirimkan ke arwah Nabi besar Muhammad SAW berupa sepotong doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan, Ibu Dewi Febriani, SE, MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada saat sekarang ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang peluang dan ide wirausaha. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu saya sendiri M. Habil, dan selanjutnya Jihan Amaria Afdar, selanjutnya Mikrotul Aulia, dan Muhammad Alfinza. Pada saat sekarang ini, materi peluang dan ide wirausaha terdiri dari 5 poin. Poin yang pertama, analisis peluang dan ide wirausaha. Yang kedua, menentukan ide dan gagasan usaha. Yang ketiga, menganalisis jenis usaha, produk atau jasa. Yang keempat, bisnis model kanvas. Dan yang terakhir, pentingnya menyusun dan mengembangkan model bisnis kanvas. Baiklah, untuk pembacaan materi yang pertama tentang analisis peluang dan ide wirausaha akan dibacakan oleh Saudari Mikrotul Aulia. Kepada Saudari Mikrotul Aulia disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikrotul Aulia dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya dari kelompok 7 akan membacakan tentang analisis peluang dan ide wirausaha. Apa yang dimaksud dengan analisis peluang usaha? Analisis peluang usaha adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah usaha tersebut dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan memberikan keuntungan di kemudian hari. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seseorang wirausaha harus berpikir positif dan kreatif, yang dilakukan dengan cara 1. Percaya bahwa usaha dapat dilakukan. Yang kedua, menerima gagasan baru. Yang ketiga, bertanya pada diri sendiri. Yang keempat, mendengarkan saran dari orang lain. Yang kelima, memiliki etos kerja yang tinggi. Dan yang keenam adalah pandai berkomunikasi. Lalu, bagaimana cara menjalankan analisis peluang usaha ini? Ada 2 metode yang sering digunakan dalam analisis peluang usaha, yaitu 1. Analisis SWOT, dan yang kedua analisis 5W+1H. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Strength atau kekuatan yang dimaksud di sini adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan atau bisnis yang akan dijalankan. Kekuatan bisnis itu bisa diketahui dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa saja keunggulan dari perusahaan? Yang kedua, apa kelebihan yang dimiliki perusahaan yang tidak dimiliki oleh pesaing? Yang ketiga, apa saja keunikan perusahaan Anda? Yang keempat, apa hal utama yang membuat perusahaan sukses dalam penjualan selama ini? Yang kelima, apa saja sepak terjang kompetitor sehingga pesaing lebih baik dari perusahaan Anda? Opportunities atau peluang. Opportunities merupakan peluang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga mempunyai kesempatan untuk dapat berkembang di masa mendatang. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah sebagai berikut. 1. Kesempatan apa yang dimiliki oleh perusahaan saat ini? Yang kedua, hal apa yang sedang tren
dan sejalan dengan perusahaan Anda. Weakness atau kelemahan. Weakness merupakan kelemahan perusahaan yang dapat berpengaruh secara negatif pada perusahaan di saat ini ataupun di masa akan mendatang. Kita bisa menganalisisnya dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang bisa diperbaiki oleh perusahaan? Yang kedua, apa yang sebaiknya yang harus dihindari oleh perusahaan? Yang ketiga, faktor apa saja yang membuat penjualan perusahaan menurun? Yang keempat, apa kelemahan perusahaan dari kacamata konsumen? Threat atau ancaman. Threat merupakan ancaman yang mungkin bisa menjadi kendala bagi perusahaan untuk dapat berkembang. Pertanyaan yang sesuai adalah 1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan saat ini? Yang kedua, hal apa yang sedang atau yang telah dijalankan oleh komputer perusahaan? Dan yang ketiga, kemajuan teknologi apa yang menjadi ancaman untuk perusahaan? Analisis 5W tambah 1H. What, why, who, where, when, and how. What? Jenis usaha apa yang kita ambil? Why? Kenapa memilih usaha tersebut? Who? Siapa yang terlibat dalam usaha tersebut? Where? Di mana kita memulai usaha yang akan dijalani? When? Kapan akan memulai usaha tersebut? And how? Bagaimana cara menjalankan usaha tersebut? Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Mikratul Aulia yang telah membacakan materi poin pertama. Selanjutnya, pembacaan materi poin kedua dan ketiga yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Alfinza. Kepada Saudara Muhammad Alfinza disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfinza. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai menentukan ide dan gagasan usaha dan menganalisis usaha produk atau jasa. Baiklah, kita masuk ke poin menentukan ide dan gagasan usaha. Gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menentukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Dalam mencari gagasan usaha dapat kita melakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, menginovasi teknologi. Yang kedua, pencarian langsung. Yang ketiga, menganalisis pemakaian akhir. Yang keempat, metode kreatif. Kelima, metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, menganalisis jenis usaha, produk atau jasa. Menganalisis jenis usaha, produk atau jasa dapat dilakukan dengan cara 1. Pilihlah yang mudah dijalankan. Kedua, pilihlah yang tidak memakan waktu. Ketiga, pilihlah yang risikonya kecil. 4. Mencari bisnis yang sedang tren. Yang kelima, menggunakan metode ATM. Yang keenam, pilih yang sesuai passion Anda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Muhammad Alfinza yang telah membacakan materi poin kedua dan poin ketiga. Selanjutnya, pembacaan materi poin keempat yang akan dibacakan oleh Saudari Jihan Amaria Afdar. Kepada Saudari Jihan Amaria Afdar disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Amaria akan melanjutkan pembacaan materi pada poin keempat, yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah strategi yang dibuat di awal untuk menjalankan sebuah bisnis. Model bisnis mengatur hubungan antara bagian produksi, distributor, hingga ke tangan konsumen. Model bisnis kanvas ini pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 elemen yang dapat menunjang berjalannya sebuah bisnis. Selanjutnya yaitu elemen bisnis model kanvas. 1.
Customer segment adalah kelompok target konsumen yang akan atau sedang kita bidik untuk menjadi pelanggan kita. 2. Value proposition adalah nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan. 3. Channels adalah cara Anda menjangkau customer. 4. Customer relationship adalah cara-cara yang bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segment. 5. Revenue stream adalah berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. 6. Key result adalah hal-hal paling penting yang harus Anda punyai agar key activities bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan pada customer. 7. Key activities adalah kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. 8. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama. 9. Cost structure adalah rincian biaya-biaya terbesar yang akan Anda keluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Jihan Amaria Afdar yang telah membacakan materi poin keempat. Selanjutnya pembacaan materi poin kelima yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pentingnya menyusun dan mengembangkan model bisnis kanvas. 1. Memperjelas fokus bisnis. 2. Bisnis model kanvas akurat. 3. Sasaran pasar sesuai target. 4. Risiko bisnis gagal lebih kecil. 5. Sudah teruji oleh banyak bisnis. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang masih kurang paham, silahkan bertanya di grup belajar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.